Jumpa lagi dengan channel Arta Bonsai Bio. Setelah aktivitas saya pagi, saya jalan-jalan, kemudian lihat pemandangan yang sejuk menurut saya. Nah, kemudian sekarang sudah agak siang. Hari ini saya akan memproses ulang Cemara sinensis yang nantinya akan dibantu dengan tim Arta Bonsai Bio. Salah satunya akan membahas investasi. Nah, investasi itu macam-macam. Mungkin mulai pagi ini saya akan belajar yang satu masalah investasi. Kemudian investasi ini kalau menurut saya, kalau sudah ngomong tanaman, investasi ini bisa dikatakan bukan investasi bodong. Jadi nanti dengan timnya Arta Bonsai Bio, saya akan memproses Cemara sinensis ini. Ada 3. Satu, mulanya seperti ini. Yang kedua seperti ini. Kemudian ada yang terakhir di sebelah sana. Mungkin yang perlu kita persiapkan alat-alatnya dulu. Jadi nanti mulai dari budidaya, kemudian stek, kemudian cangkok, kemudian cangkok itu ada macam 2. Ada cangkok akar, karena Cemara sinensis ini kenapa ini posisinya di lahan ini tidak langsung saya angkat karena agak riskan. Nah, kemudian akan saya proses tawon ini tidak nangak buat mana jadi cinta tawon. Nah. Nah, jadi cangkoknya nanti itu ada macam 2, cangkok akar, kemudian nanti yang cabang yang dibuang, yang harusnya saya dibuang, itu nanti akan saya kurangi. Nah, itu kita bisa belajar satu masalah budidaya dengan cara stek. Kemudian cangkok atas, kemudian kita cangkok bawah. Tapi setelah pohon ini, kemauan kita nanti akan dikemanakan. Jadi nanti Mas Adi, Mas Agus akan membantu saya. Kebetulan cuacanya juga sudah agak siang, agak panas. Jadi akan saya tinggal dulu sebentar. Kemudian tim Arta Bonsai juga masih mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Akan saya tinggal sebentar. Saya akan ganti baju ala petani. Jadi kalau ngomong petani ini itu maaf bisa dikatakan ekonomi lemah, karena keseharian saya itu bergelut dengan lemah atau tanah. Mari kita saksikan
bersama-sama video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Biar inspirasi keluar, minum kopi. Setelah dibantu sama tim, selain alat-alat yang nantinya kita perlukan, nanti saya dibantu nanti akan mengurangi ranting yang dipakai. Yang kering-kering ini dibuang, kemudian cabang yang nantinya akan kita setek. Setelah itu nanti pohonnya ini atau batangnya yang besar akan diikat pakai karet ban bekas. Nah, ini dikurangi sama tadi. Kemudian kita pindah yang kedua. Dulu prosesnya salah-salah, ini tidak ada berat. Nah, nanti kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau kita ngomong investasi bukan bodong. Investasi bukan bodong, karena cemara ini satu cemara ibaratnya saya sudah punya pabrik satu cemara. Tadi yang sebelah sana untuk Mas Adi, dan yang nomor 2 dibantu Mas Agus, ini yang nomor 3. Kenapa saya bilang investasi bukan bodong? Karena lama-kelamaan jenis cemara ini akan produksi terus dengan bantuan sinar matahari. Akhirnya cemara ini akan tumbuh subur. Jadi ini banyak ranting yang mati. Kalau cemara itu tidak berani, misalkan ini dipotong, dindel gini, itu tidak berani. Jadi cemara ini produksi terus kalau kondisinya subur, kemudian sinar matahari yang cukup, itu akan menambah ranting yang nantinya ranting ini akan saya kurangi, kemudian saya setek
setelah disetek, jadi cabang atau ranting yang tadi sudah dikurangin itu lama-kelamaan akan memicu cabang yang digunakan. Nah, setelah itu kalau sudah benar-benar subur, akhirnya akan keluar dengan sendirinya ranting atau tambah ranting. Nah, itu yang kita akan setek. Nah, investasi bottom. Jadi kalau yang jangka pendek itu dari hasil setek, sekarang satu pabrik ini sudah bisa memproduksi banyak ranting. Nah, itu disetek, kemudian nanti kalau sudah tumbuh mungkin 10 cm sudah sehat, baru dipindah pot. Nah, yang nantinya pembeli itu akan datang sendiri. Jadi kita upayakan supaya limbah daripada ranting yang dibuang tadi itu kita manfaatkan untuk disetek. Nah, kalau sudah sehat, kalau sudah benar-benar hidup, baru kita pindah ke pot. Pembeli itu akan datang ke sini dan mencari jenis cemara sinensis ini. Kalau misalkan nanti ada yang nggak kepake, itu baru kita cangkok. Nah, jadi dari setek itu bisa dikatakan untuk jangka pendek, karena dari 10 cm sampai 15 cm itu kalau di tempat saya itu 1 cm itu hanya 1.000 perak atau 1.000 rupiah. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang mungkin dari omongan saya tadi ada yang tersinggung, karena saya ini memang berangkatnya dari keluarga yang sudah berkecimpung dengan dunia tanaman. Jadi hitungannya sudah sering lah, karena mulai dari kecil sampai sebesar ini, dan saya ini sudah setengah abad. Jadi hitungannya sudah sering dikasih makan sekam sama dongker. Dunia tanaman tapi investasi bodong lagi, karena ibaratnya tadi itu yang atas ini untuk setek ya, untuk jangka pendek, kemudian yang dicangkok nantinya itu untuk jangka menengah. Nah, ibaratnya kalau yang bawah ini ibaratnya deposito. Sekarang tahun. Kalau kita ngerawatnya benar, kemudian dengan jerih payah tim saya untuk mengupayakan atau memaksimalkan pohon ini, nah berharap cemara ini bisa memproduksi terus, kemudian ibaratnya ini untuk depositonya, jadi jangka panjang. Nah, nanti ini akan semuanya sama Mas Adi akan dikawat. Jadi jangan takut-takut. Semua ini nanti akan saya kawat, karena saya punya prinsip sendiri. Jadi menurut saya, kalau sudah ngomong bonsai, semua petani, penggemar, dan pemain bonsai ini itu punya prinsip sendiri. Jadi kalau ngomong fanatik ke pohon, kalau menurut saya itu salah. Fanatik satu jenis itu salah. Karena apa? Semua pohon saya hitungannya itu bonsai komersil. Jadi menurut tanggapan saya, juga buat tim saya, itu tidak ada pohon yang cantik sebelum pohon ini menjadi rupiah atau menjadi uang. Nah,
Jadi masalah cemara ini, saya kepikirnya kenapa kok ini dikawatin semua, karena nanti atas misalkan nggak kepake atau nantinya penyelesaian akhir itu teman-teman bisa menyelesaikan dengan gaya bentuk seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa memotong bagian cabang yang di atas. Nah, kalau misalkan sekarang saya ngomong bonsai komersil, kenapa ini kok dikawatin semua? Karena nanti lama-kelamaan setelah dikasih karet ban kemudian dikawat, ini dikawatin semua. Hitungannya yang di atas itu sudah ada geraknya. Jadi nantinya kita bisa cangkok yang di atas, dan itu untuk jangka menengah. Sambil menunggu Mas Adi selesai, ini akan saya selesaikan pengurangan rantingnya yang kering-kering. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan jangan lupa Mas Agus kopinya kita sambil merokok, sambil berjemur, supaya dalam situasi pandemi seperti ini kita sering-sering berjemur. Jadi, nah beginilah ekonomi rumah. Tiap hari berubah lemah sambil donor darah. Kopinya bos. Mantap lur. Kopi lur.